Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu di kesempatan yang luar biasa, malam Senin. Biasa kita ada HS online bersama saya Hernawi dari Syawah. Pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, yaitu bisa ini yang keren, gitu kan. Sekeren Anda semua hari ini. Dan terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir. Kita panggil teman-teman aja ya. Ini karena saya didakwa untuk jadi coach di Factor Muda Gathering. Jadi hari ini kita lagi mengumpulkan hampir 1.000 anak muda di grup Factor untuk nanti ke depan menjadi leader masa depan. Nah, jadi anak-anak muda yang di bawah usia 30 tahun. Nah, nanti kita coach, kita create, kita didik supaya bisa menjadi seorang jutawan sebelum usia 30 tahun. Saya ingat dulu gabung HNI itu usia di 24 tahun di era HP zaman dahulu. Dan hari ini usia 36 tahun. Alhamdulillah, kita harus berhikmat sekalian. Masa muda itu penuh dengan karya. Masa muda itu banyak hal yang perlu kita coba. Dan ketika kita berkomunitas dengan yang baik, maka insya Allah masa muda kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa dahsyat. Nah, baik sekalian, seperti biasa, jika ada gangguan sinyal, gangguan terkait dengan suara, tolong saya diingatkan dengan chat. Nanti kita ada sampai jam 9 maksimal, karena ini HS, bukan LM, bukan juga materi. Beda mungkin kalau saya ngisi materi, mungkin besok ya, itu ada Senin malam itu ada kuliah ideologi, nah itu diagnosa, itu pasti sampai jam 10. Nah kalau hari ini kita sampai jam 9 saja. Dan Bapak sekalian, kita mulakan materi kita bersama-sama dengan sama-sama membuka pertemuan ini. Lebih afdalnya kita buka dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sekalian apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Ayo tampilkan semangat anak muda Bapak sekalian. Jadi meskipun casingnya itu 40 tahun, casingnya 50 tahun, tapi dalamnya 17 tahun ya. Karena nggak ada di surga itu orang tua. Semua anak muda. Terima kasih yang sudah hadir. Hari ini ada Jepara hadir, Gunung Kidul hadir, ada di Depok hadir, Bu Vivin di Bone hadir, Bu Lisna dari Rohil, Rokan Hili Ilir ya. Luar biasa jauh-jauh ya. Ada Bu Desi Resdiana, ada Bu Safi, ada Pak Safi, Bu Safi. Yang paling jauh tetap yang paling setia yaitu Bu Lisyaningsih dari Hong Kong yang lagi naik KRL. Nah, itu kalau lihat ada KRL di jalan itu Bu Lisyaningsih lagi di Hong Kong itu. Lagi pulang kerja ya. Dan sekalian, kenapa saya bikin template-nya ada gaya-gaya anak muda ya, milenial. Nggak biasanya saya biasanya kalau bikin template kan tegas, garang, hitam gitu kan. Ini dibikinnya rada menggelitik kalau anak muda itu ya. Terus kata-katanya juga kata-kata yang anak muda banget gitu. Sukses start from here gitu kan. Bikin dompet tebal, anti bangkrut, saldo tabungan naik gitu. Kenapa? Karena memang kita harus menguasai milenial. Hari ini milenial ini luar biasa. Sebelum saya masuk inti ya. Karena milenial itu luar biasa hari ini mereka bisa merubah dunia. Gaya makan milenial itu diikuti orang dewasa hari ini. Yang mereka seringnya jarang masak, mereka seringnya adalah take away, jadi beli, bawa pulang begitu. Apalagi hari ini pasangan-pasangan muda, suami istri bekerja, itu rata-rata mereka jarang untuk masak ya. Apalagi hitung-hitung kalau beli gas dan sebagainya. Tapi yang menarik teman-teman sekalian, hari ini kita ada bisnis keren yang luar biasa. Saya sengaja memutarkan video Pipo dan Embro. Nanti kalau misalnya mau minta video itu, saya bisa kirim via WA atau Telegram. Nanti japri aja. Jangan lupa, kalau Bapak Ibu sekalian belum menyimpan nomor saya, berarti saya belum menyimpan nomor Anda. Japri nama, nomor ID, level, domisili, sama mentor. Biar saya kenal, biar saya simpen. Itu seperti Bu Vivin, itu kan. Oh, beliau di Bone. Bu Diana, dia di Tangerang. Bu Lisyaningsih, ini yang paling jauh di Hong Kong ya.
Kapan saya ke Hong Kong ya? Saya udah ancang-ancang ke Hong Kong, corona nggak jadi. Next time misalnya ya. Dan sekalian, tadi saya putarkan film People dan Embryo supaya Bapak sekarang punya gambaran. Jadi video itu dia 1000-an kata-kata, jutaan kata-kata. Nggak usah saya ngomong sepanjang kali lebar, pasti Anda bisa menyerap dan paham itu. Bahwa sejatinya ada dua anak muda yang idealis. Jadi anak muda itu idealis. Anak muda itu idealis, anak muda itu pengennya banyak belajar, anak muda itu banyakkan adalah mereka rata-rata adalah loyalitasnya tinggi, terus anak muda itu mereka orang-orang yang dia senang sosial gitu. Saya ingat dulu waktu pas zaman masih kuliah herbalis begitu, itu senangnya itu bikin baksos begitu. Itu dulu sering gitu. Jadi kalau diajak kemana-mana itu nggak hitung-hitungan. Beda dengan mungkin kita ya, hari ini yang udah dewasa, diajak kemana dihitung. Ah, untung buat saya apa begitu. Tapi yang menarik anak muda itu kalau diajak kemana-mana dia nggak perhitungan, jalan aja. Bahkan kadang-kadang diajakin kolekan juga seneng. Gitu. Nah itu yang menarik. Namun ada kelemahannya teman-teman sekalian, Bapak sekalian, bahwa anak muda itu kalau dia salah mengambil figur, itu bahaya. Berapa banyak hari anak muda figurnya itu Bang Cupu gitu kan, itu pemain game YouTube itu yang game FF dan sebagainya itu. Ada juga anak-anak kita itu seringnya idolakan Atta Halilintar dan sebagainya, atau Alan Walker dan sebagainya begitu. Nah itu bahaya. Kenapa? Kalau dia Alan Walker itu melakukan sesuatu, maka diikutin. Salah pun diikutin gitu. Kalau sampai hari ini beberapa ada yang sampai putus sekolah gara-gara ikut anak pang. Tapi yang menarik adalah kalau anak-anak muda itu dari mulai usia belasan tahun itu sudah ada di komunitas HNI. Kebayang nggak saya lihat? Coba, kebayang nggak kalau Anda punya adik, punya anak, punya saudara, punya ponakan, tetangga, kalau dari kecil itu belasan tahun, mereka itu udah dididik sama leader-leader HNI. Kayak apa itu? Wah, pasti usia 30 tahun dia udah hebat banget gitu. Udah keren banget. Nah, itu yang luar biasa. Era milenial. Makanya saya coba hari ini template poster dan sebagainya, PowerPoint saya itu mulai rada arah-arah milenial gitu. Supaya nanti yang ikut tidak hanya ibu-ibu, emak-emak, tapi juga ada anak milenial yang luar biasa. Nah, si Ember dan si Pipo itu dia sama seperti mungkin saya dulu itu, begitu lulus sekolah terus ngobrol dengan teman-teman, yuk ngajak kerjaan yuk begitu. Dulu saya ingat banget begitu, saya dulu diajak teman itu lama kerja jadi sales sebuah di daerah Ungaran gitu. Itu saya lihat nih kok nggak jelas banget begitu. Ya alhamdulillah saya seumur hidup tidak pernah ngelamar kerjaan karena begitu sekolah lulus langsung ditempatkan di perusahaan Astra. Nah, nunggu panggilan itu saya belajar dagang. Jadi pedagang kaki lima. Jadi tukang di Pasar Senggol namanya. Jual sampo, itu melatih diri saya waktu itu. Jadi People dan Embryo itu ditawarkan sama lurah itu, kepala desa untuk membawa air dari gunung satu ke kampung mereka gitu. Jadi mereka akan digaji setiap 1 ember airnya. Semakin banyak ember air dibawa, maka dia semakin besar gajinya. Lalu Embro yang badannya kuat, maka dia pikir ya udah saya kalau mau nambah duit banyakin aja, bolak-balik ambil air. Kalau perlu embernya digedein, biar apa? Biar dapatnya banyak. Nah si Pipo orangnya kurus, kering, nggak punya kemampuan yang banyak begitu. Dia melihat kalau saya begitu terus, wah capek saya, sampai kapan? Sampai tua begini terus, nggak mungkin. Maka dia punya ide, punya inisiatif. Kenapa nggak saya bikin aja saluran pipa dari gunung pertama ke kampung saya? Gitu. Lalu dia tularkan ide itu ke Embro. Embro orang yang linier kayak orang hari ini. Diajak bisnis, diajak untuk bangun pipa, itu dia bilang ngapain? Gini aja udah keren. Maka benar Bapak sekalian, si Embro memakai waktu kerjanya cuma hari kerja saja, dari mulai Senin sampai hari Jumat.
Sabtu Ahadnya libur. Sedangkan si Embro Sabtu Ahadnya lembur. Kenapa? Karena dia dapat uang banyak. Otomatis si Pipo itu duitnya terbatas. Karena Sabtu Ahadnya dia dipakai untuk bangun saluran pipanya. Si Embro duitnya banyak karena kan Sabtu Minggu lembur. Udah beli rumah, beli kendaraan, gajinya gede. Kenapa? Karena embernya besar. Karena dia punya kapasitas yang lebih besar begitu. Mungkin kalau hari ini sarjana lah begitu. Nah, si Embro pas bangun saluran pipa itu nawarin ke orang-orang untuk bantu, gak ada yang mau. Dia gali sendiri, pasang sendiri, tiap hari ketawain orang, ya kamu mah kalau kayak gitu mana sukses, ya itu mah nggak ada apa namanya, mana mungkin mindahin air dari gunung satu ke gunung dua. Tapi si Embro, si Pipo ini nggak patah arang, dia terus saja kerjain. Begitu klik kodaruah, luar biasa, jadi saluran pipanya, maka dia tinggal rebahan saja, duit nggak sendiri. Nah, itu yang menarik, Mas Aryan. Di saat Embro sudah mulai tua, tidak lagi bisa pakai ember yang besar, si Pipo, dia menikmati rebahannya, gitu. Bahasa quote-nya itu memang rebahan tidak bisa bikin kaya, Mas Aryan. Siapa bisa rebahan doang bisa bikin kaya? Tapi kaya bisa bikin ada rebahan. Saya kadang-kadang kalau nggak nge-zoom semalaman itu kayak kemarin, itu seakan-akan tuh saya nggak kerja gitu loh. Padahal sejatinya apa yang saya kerjakan itu sama dengan yang dikerjakan Pipo. Apa yang saya kerjakan itu sama dengan dikerjakan Pipo. Sedangkan banyak teman-teman saya itu Embro. Seluruh keluarga besar saya selalu satu kampung. Bahkan kalau di total 95% penduduk dunia itulah Embro. Catat ya saya, seluruh hampir rata-rata 95% penduduk dunia adalah Embro. Hanya 5% saja yang dia siap jadi Pipo. Gitu. 5% doang. Makanya wajar si Pipo itu diledekin orang. Nah, kalau saya tarik dengan hari ini adalah Bapak sekalian, teman-teman sekalian, si Embro adalah mereka orang-orang yang berpikir kalau mau dapat duit, barakallah, selamat datang Ustaz EF ya. Ambasador Leader Club hari ini ikut belajar di sini luar biasa saya. Saya kadang malu sendiri. Seorang ambasador Leader Club belajar dengan Leader Club itu kan jauh banget ini ya. Tapi itu hari ini misalnya yaitu orang yang leader besar juga tetap terus belajar. Nah, saya lagi. Si Embro itu adalah kebanyakan orang, 95% orang. Maka jangan wajar kalau hari ini kita jadi Pipo menawarkan kepada semua orang bagaimana caranya untuk bikin saluran pipa, jaringan pipa, itu semua orang pada nolak. Kenapa? Karena ya semua nggak mungkin, nggak logis, dan sebagainya. Plus pendidikan kita itu mendorong semua orang untuk menjadi si Embro. Sekolah yang tinggi supaya bisa apa? Punya kapasitas yang bagus untuk angkat ember lebih besar. Ember itu layaknya adalah jabatan. Semakin tinggi jabatannya, maka otomatis semakin tinggi apa yang bisa dibawa. Waktunya ditukarkan dengan mengangkat ember. Nah, kalau hari ini Anda hari merasa membangun bisnis hari ini seperti layaknya Pipo, maka siap-siap kalian suatu saat nanti, suatu hari nanti, Anda bisa berbahan dan uang datang sendiri. Meskipun Anda tidur, meskipun Anda jalan-jalan, meskipun Anda sudah meninggal sekalipun, itu saluran pipa itu akan terus mengalir dan diwariskan ke anak cucu. Yang terpenting apa, Pak Sarian? Harus pahami bahwa HNI itu bisnisnya sangat keren banget. Kerennya apa? Ya pertama, bikin dompet tebal. Jadi kalau hari ini Anda bisnis HNI, kok malah jadi menguras dompet? Tanda-tanda ini, tanda-tanda. Bisa jadi Anda itu mengerjakan HNI kurang pas atau tidak mengerjakan cara kerja benar. Atau jangan-jangan Anda malah seperti layaknya investor yang pengennya invest, modalin mitra,
nyari uang, dimodalin, mitra-mitranya, nggak bisa. Kenapa? Karena modal HNI itu cukup 10.000 sampai 30.000 aja. Keren banget tuh sekalian. Loh, kenapa nggak keren? Karena ini yang luar biasa. Modal HNI itu Bapak sekalian cuma 10 atau 30.000. Jadi itulah yang kemudian yang hari ini kita pahamkan bahwa modal HNI cuma 10 dan 30.000. Lalu apa yang kita kerjakan Bapak sekalian? Yang kita kerjakan cukup seperti Tuibon yang saya bikin. Nah, ada udah punya ini Tuibon ya? Bentar. Nah, seperti Tuibon ini sekalian. Sudah punya? Ada yang sudah punya ini? Tuibon ini? Nah, ada kan? Jadi apa? Hari ini cuma hijrain produk aja gitu kan. Hijrain produk orang halal Toiban. Kopinya ganti kopi HC gitu kan. Keren banget kopi HC. Saya hari ini suaranya biar keluar gitu kan, minum kopi HC segelas besar ini. Saya kasih ginger. Terus samponya pakai sampo propolis gitu kan. Deterjennya pakai green wash, anaknya minum susu kambing. Kita mandi pakai sabun kolagen buat ibu-ibu gitu kan. Pasta gigi pakai pasta gigi PGH. Terus kita kalau buat rendam sayuran, buat ikan, buat burung, buat sayur, buat buah, pakai Promol. Buat septic tank, buat saluran air biar lancar, pakai Promol begitu kan. Ibu-ibu pakai Daikin Night Cream, MHS pasti satu di luar, satu di dalam. Di squalene dan extra food. Ini nggak semua cantum di sini sekalian. Tapi cuma mindahin doang. Ini belum lagi produk HID. Hari ini ada produk baru, Promax namanya, yang buat mobil dan motor. Saya udah sering pakai, gitu. Jadi cuma mindahin doang, gitu loh. Mindahin doang. Seberat apa sih? Cuma biasa beli di toko sebelah, kita beli toko sendiri. Gitu. Ada tato mitra online, japri saya, Pak, saya mau daftar HNI, tapi saya udah pernah daftar. Ada kartunya nggak Pak? Wah saya nggak tahu, tapi ada di screenshot-nya. Oh iya itu masih aktif tuh. Saya perlu daftar lagi nggak? Nggak usah. Bapak cukup belajar aja pakai kartu itu. Nggak usah daftar lagi. Nah mentor saya siapa? Ya mentor Bapak ada di situ di AVO. Jadi saya lihat yang luar biasa adalah hari ini teman-teman sekalian, itu kalau misalnya kita hari ini melihat sebuah bisnis itu, maka lihat bisnis itu bukan hari ini, tapi kita melihatnya jauh ke depan, prospek bisnis ke depan. Karena saya bilang kepada mitra saya, Anda gonta-ganti bisnis yang terjadilah tua dan tanpa hasil. Kenapa? Karena bisnis di luar tidak mudah seperti bisnis HNI. Sebut saja hari ini ada mitra saya bisnis akikah. Berapa banyak yang bisnis akikah itu berhasil? Nah, ada juga, saya bukan berarti Anda tidak boleh bisnis yang lain, bukan. Tapi Bapak sekalian, kalau hari ini Anda mau bisnis, bayangkan hari ini itu besarnya ketika seorang pipo itu punya seorang pipa yang dia terus-terusan mengalirkan air. Dan karena mendaftar modal HNI cuma 10-30 ribu doang, maka keren banget. Apa kerennya? Bisa diajak oleh kita ngajak siapapun. Mau dari orang yang get set paling tinggi sampai orang yang paling rendah strata ekonominya di tempat kita. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah, saya ngetes dulu ya. Bahasa sederhananya ya, kita itu bisa ngajak orang-orang yang udah kaya raya. Pak Haji Agung Yulianto di opening Factor Muda kemarin cerita, saya tahun 2000 sebelum gabung HNI, era HPA zaman dahulu, itu sudah jadi seorang eksekutif muda di usia 31 tahun 2000, itu punya penghasilan 90 juta rupiah sebulan. Bayangkan, tahun 2000 sekalian, tahun 2000 itu saya masih STM.
Saya ingat banget dari tempat saya ke Semarang, ke sekolah saya itu ongkosnya cuma 300 perak. 300 rupiah tahun 2000. Sekarang 5.000. Berarti kalinya berapa? Kalinya hampir 15 kalinya. Kalau saya punya penghasilan 90 juta tahun 2000, sekarang kali 15 berapa? Udah hampir 1 miliar lebih sebulan, bayangin. Itu begitu tawarkan HNI, langsung join gitu. Langsung join. Dan luar biasa ya Pak Haji Agung bilang apa coba? Datang ke Ustadz Bagus Darmawan. Pak Bagus datang, kan yang rekrut Pak Agung itulah Pak Rafiq. Lalu Pak Rafiq undang Pak Bagus. Itu Pak Bagus cerita sama Pak Agung. Saya itu sebenarnya keder, Pak. Nggak pede ketemu Pak Agung. Pak Bagus itu pakai mobilnya Cherry, Suzuki Cherry tahun 2000 itu. Pak Agung itu pakai Mercedes New Class gitu, bayangin. Timpang banget. Tapi yang luar biasa, Pak Agung bilang apa coba? Ustaz Bagus, saya akan mengalahkan Anda di HNI. Ustaz berapa sebulan rekrut orangnya? Saya 100, Pak. Itu udah terbaik itu. Saya akan kalahkan Anda. Luar biasa misalnya. Agen baru, orang yang udah top, punya gaji gede bereng alaihim sekalian. Bayangkan, Bapak-bapak, Ibu sekalian, ketika punya penghasilan hampir 1 miliar di perusahaan, itu udah enak banget. Udah suruh milih mobilnya, disediakan mobilnya, kasih sopirnya, enak banget. Tapi ketika ditawarkan bisa HNI yang modal 10.000, 30.000, langsung join dan nantangin top leadernya, bayangin. Ustaz Bagus itu top nomor 1 waktu itu. Itu berani nantangin loh, bayangkan tuh Pak. Itu kan dia melihatnya itu berbeda banget dengan cara kita pandang lihat kita gitu loh. Kalau orang kan banyak kan lihat ini ya bisa itu apa nggak keren, nggak gua banget. Masa jual MHS yang bau gitu? Masa jual zaitun? Emang gua tukang herbal gitu. Tapi yang luar biasa, bagaimana cara beliau pandangnya hari ini? Pak Agus Sudianto di hari pertama itu, begitu ketemu Pak Bagus itu, beliau sudah membawa daftar nama hampir 1.000 orang, bayangin itu Pak. 1.000 orang Bu. Lengkap dengan nomor telepon dan scoringnya. Pak Haji Agus Sudianto, Presiden Direktur kita hari ini. Jadi, dia bilang bahwa di HNI, di bisnis seperti HNI itu, kita udah harus punya daftar nama. Ditanya Pak Bagus punya daftar nama? Enggak punya. Nah, makanya beliau sangat luar biasa ngelihat ini. Apa yang dilihat? Dilihat masa depan misalnya, bukan waktu memulai. Waktu memulai tahun 2000 itu pendaftaran pakai fotokopian, nggak ada HSIS. Waktu tahun 2000 itu daftar kita itu nulis sendiri, ditaruh ke pusat nungguin kartu jadi. Sekarang semuanya pakai real time HSIS. Kenapa? Beliau melihatnya bukan setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun ke depan. Dan terbukti Bapak sekalian hari ini beliau masih eksis meskipun secara nomor ID tidak boleh dikembangkan. Beliaulah mentor Bapak Haji Nasruddin yang menjadi best of the best pestar tahun ini. Keren kan? Pak Haji Agus Sudianto luar biasa. Apakah kalau Pak Haji Agus itu ngomong cerita membakar-bakar, meledak-ledak kan enggak, kalem, smooth gitu. Nah, kalau Pak Haji Agung saja sampai melakukannya, beliau HS itu, saya lihat HS itu ke rumah-rumah pakai Mercedes gitu loh. Kebayang nggak? Anda kalau HS pakai Mercedes gitu. Tapi menariknya adalah orang seperti itu mau ngejalin HNI, mau ke situ PCA, mau home sharing, mau langit produk, mau presentasi, mau bikin acara. Nah kita hari ini yang belum selevel beliau, ngerjain HNI-nya masih setengah-setengah gitu loh. Kan berarti yang nggak keren siapa yang nggak keren? HNI. Nah kita ya. Itu loh. Nah itu yang kemudian hari ini saya bilang bahwa HNI itu keren banget bisnisnya. Bisa keren. Kadang kita yang nggak keren. Kenapa? Cara pandang melihatnya itu berbeda dengan apa yang dipindah para leader. Maka teman-teman sekalian, beliau itu sama Pak Haji Rafiq, saya ingat banget ceritanya itu. Di mobilnya itu, Mercedes itu pegangan tangan berdua.
langsung bersumpah begitu, bahasa gitu. Ikrar begitu. Pokoknya Pak Rafiq, kita pastikan tiada hari tanpa agen baru, tiada hari tanpa home sharing. Luar biasa. Orang yang udah sangat wajib alaihim bahasanya setaraf dengan 1 miliar lebih hari ini, itu tiap hari home sharing. Bahkan Pak Haji Agung cerita apa? Di awal-awal beliau memulai, itu adik adik atau keponakan saya lupa itu meninggal. Jadi beliau ngurusin adiknya meninggal sambil bopong ponakannya sampai maghrib baru pulang. Lalu beliau ingat, saya hari ini belum rekrut orang. Lalu dia ambil telepon orang. Assalamualaikum atau di rumah nggak? Di rumah. Jangan pergi ya, saya mau ke situ. Oh gitu, iya siap. Langsung datang. Hari itu closing 1 orang. Jadi beliau targetnya closing 1 orang setiap hari, bayangkan. Setiap hari 1 orang. Kerjanya ringan, tapi isi koma selama 3 bulan nggak berhenti. Ya sekarang gede banget bisnisnya. Wah, bayangkan Pak Haji Nasruddin itu berapa omsetnya gitu loh. Jadi karena apa? Karena dia paham kerja-kerja ini ya pasti tiada hari tanpa rekrutmen, harus rekrut. Kalau bahasa Bu Oni, rekrut or die gitu. Berhenti rekrut berarti mati lah gitu. Nah, maka Bapak sekalian, penting dibayangkan bahwa kenapa Pak Haji Rafiq Hananto, kenapa Pak Haji Agung Julianto, kenapa Buya Muslim Yatim, seorang anggota DPD Sumatera Barat, gitu. Terus kenapa Ustadz Iskandar, kenapa Bu Meriawati, orang-orang keren, yang udah punya bisnis, udah punya nama, udah keren banget lah, kalah-kalah gak ada HNI pun mereka udah keren. Mereka mau ngerjain HNI seperti kita. Kalau saya sebutkan, saya gitu, wajar, kenapa? Saya mau ngelamar kerja lagi udah nggak bisa. Saya mau mau kerja di kantor nggak mungkin, lulusan STM. Saya mau dagang nggak punya modal. Ya terpaksa saya ke HNI, itu kan terpaksa saya. Wajar gitu loh. Kenapa udah nggak ada kerja lagi? Mau nggak mau udah bakar kapal gitu. Tapi kan beliau itu bukan orang nggak punya kerjaan, orang sibuk. Orang udah kalau bahasa orang dunia itu udah sukses kaya raya gitu. Tapi mau ngerjain seperti kita gitu loh. Dan mereka aja mau, kenapa kita nggak mau? Itu yang kemudian hari ini. Saya bilang, wah ini tuh keren banget sebenarnya. Kenapa kok saya bisa belum keren? Ya saya ya belum keren gitu loh. Bukan HNI-nya gitu loh. Sepakat? Siapa yang sepakat dengan saya angkat tangan? Iya. Bukan HNI yang nggak keren gitu loh. Jadi kan representasinya HNI itulah kita. Orang melihat HNI itu lihat siapa? Melihat kita. Itu tuh Bu Diana, orang HNI. Ya tiap hari apa yang dipakai Bu Diana itu diidentikan dengan HNI. Itu Pak Safei HNI itu orang HNI itu lihat, dia ngelihatnya, oh HNI itu begitu ya. Jadi itulah kenapa kalau Pak Firly sering bilang bahwa start itu from good attitude yang baik gitu. Jadi bahasa saya ini, saya punya tetangga misalnya ada Ustadz begitu atau Pak Yai, itu tiap hari pakai kopiah putih atau pakai peci hitam, pakai sarung, kemana pakai sarung pokoknya. Itu attitude-nya seorang kiai begitu, pakai sendal slop, pakai sarung, pakai gamis, pakai peci hitam, udah gitu. Kalau bayar itu pakai selipin begitu. Itu gesturnya Pak Yai. Jarang pakai celana pendek, jarang pakai celana panjang, jarang pakai kaos. Itu gesturnya tiap ketemu rata-rata pakai peci hitam, pakai baju koko sama pakai sarung. Gestur. Kalau saya ketemu dengan seorang pegawai bank, level manager begitu, itu kalau ketemu itu udah kayak keren banget lah. Pakai baju, pakai dasi, rada, terus baju dimasukin, sepatu pantofel. Kalaupun ketemu di jalan, di mall, itu kelihatan banget kalau dia itu manajer. Dari gaya ngomongnya, gestur tubuhnya. Sehingga ketika, oh manajer kayak gitu loh. Nah sayangnya hari ini teman-teman sekalian, karena cara pandang kita hari ini terkait HNI itu masih mungkin jualan MHS, jualan sabun gitu kan. Maka
Yang orang-orang keren tuh ngelihat kita, ya nggak keren gitu loh. Kalau hari ini itu kita memposisikan diri sebagai good attitude, sebagai representasi sebuah perusahaan besar itu HNI, maka kita harus juga mulai menghargai bisnis kita bahwa itu keren banget. Kita itu akan lagi di training untuk menjadi seorang Pak Firlamli begitu. Yang orang yang punya penghasilan sangat besar. Maka izinkan Bapak sekalian, teman-temannya itu gabung HNI, izinkan mereka gabung HNI dengan cara apa? Dengan cara merubah gestur kita berbicara, merubah attitude kita. Yang biasa sering ngeluh, curhat, stop gitu kan. Biasa cuma pakai dasternya doang, sudah mulai dipakai baju yang keluar itu udah baju yang rapi gitu. Memprestasikan bahwa itu HNI begitu loh. Meskipun tidak harus mewah gitu kan. Kalau pakai daster ya identiknya itu saya itu pebisnis begitu. Gaya ngomongnya dan sebagainya. Kenapa? Karena apa yang ada di otak kita itu, apa yang kita persepsikan terkait HNI menjadikan sebuah gerakan yang kemudian itu menjadi pola di diri kita. Ketika ibu Bapak sekalian didoktrin jadi seorang ayah atau seorang ibu, maka begitu melek matanya itu langsung saya itu ibu, saya itu ayah. Langsung yang ibu ke belakang, cuci piring, masak dan sebagainya. Itu udah gitu, gesturnya begitu. Nah, maka Bapak sekalian, bisnis yang keren itu salah satunya ya pasti HNI luar biasa. Kenapa? Nggak bikin dompet kempes, mas, bikin tebel. Kenapa masalahnya HNI nggak tebel-tebel? Karena hari ini Bapak sekalian belum menjadi seperti Pak Haji Agung Julianto yang menghargai bisnis ini, bisnis yang keren banget. Terbukti hari ini mereka orang-orang yang fokus semenjak dahulu sampai sekarang itu kalau dihitung itu peningkatannya luar biasa. Luar biasa. Banyak orang-orang yang hari ini mungkin mental-mental Bapak sekalian. Saya beberapa punya foto-foto zaman lama. Pak Raden Iwan Setiawan, Pak Haji Erwin Candrakelana, Pak Raufik, terus Pak Haji Agung. Itu dulu-dulunya pas mulai saya lihat orang-orangnya, kok mukanya sama saya gitu ya. Berarti dulunya juga pernah susah begitu. Tapi hari ini luar biasa, begitu di HNI ini keren banget. Saya pengen cerita Pak Haji Erwin Candrakelana. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan kepada Allah SWT ya. Pak Erwin Candrakelana itu, beliau dari Jakarta pindah ke Bandung. Beliau dari Jakarta pindah ke Bandung, Mas lihat. Jakarta pindah ke Bandung. Di Bandung, beliau ngontrak kontrakan paling jelek. Dekat sampingnya Daud Tauhid. Nah, beliau punya gaji, jadi punya warnet, gaji sendiri itu Rp700.000 teman dulu. Rp700.000. Yang menarik adalah gaji beliau itu dibelikan semua produk HNI. Tahu di rumah, begitu istrinya datang, mau beli beras gitu, masak gitu. Oh, Umi mau beli beras nih. Iya, itu ada produk HNI jual. Nanti hasilnya buat beli beras. Coba bayangin, Pak. Kalau Bapak Ibu sekalian atau ibu-ibu nih, punya suami leader HNI, punya suami leader HNI, gajinya tidak dibeliin, tidak dikasih ibu, tapi dikasih produk HNI. Gaji 5 juta, jadi produk stokis, blok begitu. Lalu begitu ibu minta duit, ya bayar sekolah. Oh, Umi bayar sekolah, itu jual produk itu. Gimana kira-kira? Tapi coba hari ini bayangkan, kalau Bapak Ibu sekalian punya suami seperti Pak Haji Erwin hari ini. Kebayang nggak? Ibu minta apa aja itu dikasih gitu. Nah, itu kalau biasanya. Saya pernah ke rumah beliau itu, di rumahnya di daerah Bojonegoro mana itu gede banget. Gede banget rumahnya nih, luar biasa banget, enak banget rumahnya. Masa dia begitu dulu, naik motor dari Bandung ke Jakarta. Motoran pakai Astra Grand gitu kan, bawa kotak isinya produk gitu loh. Ya kenapa?
Karena gestur, attitude-nya berbeda dengan kita. Kalau Anda ketemu Pak RJ Erwin, meskipun beliau pakai kaos, pasti berbeda, gaya ngomongnya berbeda. Menandakan bahwa ini orang ini leader gitu loh, gitu. Nah, itulah kemudian bahwa saya lihat keren banget nambahin isi dompet, bukan malah nguras dompet. Kalau ada hari ini gabung HNI kok duitnya berkurang terus, bonusnya nggak pernah nyantel, malah nambah hutang gitu kan. Nah, berarti ada yang salah dengan kerjaan dari ini. Perlu datang ke mentor untuk nanya gitu. Yang kedua apa saya lihat, yang kedua anti bangkrut. Jadi nggak mungkin hari ini bangkrut misalnya. Saya produknya habis Pak, saya nggak bisa belajar lagi. Ada mitra saya bilang, saya tergiur dengan lain Pak. Jadi saya belanja beras, belanja ini, dan nggak muter gitu loh. Jadi sebetulnya yang membuat ada bangkrut itu, jujur hari ini, yang membuat ada bangkrut itu diri sendiri atau orang lain? Karena diri sendiri. Minum kopi Sevel, minum kopi HC gitu kan, minum aja nggak pernah bayar. Ya gimana, uang mau ngumpul, uang tuh masih gitu-gitu doang, nggak pernah dibayar begitu. Nah, anti bangkrut sekalian. Hari ini kemarin saya ada mitra datang ke sini, ke rumah. Pak, ini ada mitra saya mau ke rumah Pak. Oh ya silakan. Jadi beliau itu orang yang nyetorin bahan baku herbal ke perusahaan sudah muncul. Dia cerita, gimana hari ini Pak? Maju Pak? Wah, alhamdulillah Pak, maju Pak. Loh, kok bisa? Iya, kan mau pandemi kayak nggak pandemi, tetap orang mandi pakai sabun Pak. Tetap orang mandi pakai sampo, pakai deterjen, gitu. Nah, itu bilang, saya turun Pak. Ini saya biasa orderan banyak, hari ini 1-2 juga nggak ada, karena perusahaannya turun omset. Saya jadi kebagian turun omset juga. Itu kebayangkan, luar biasa itu banyak bangkrut ya. Ada beberapa bisnis bangkrut. Yang luar biasa hari ini, kalau ada pagi tadi lihat di Facebook, itu Pak Haji Rafiq Hananto dan Widodo meresmikan halamat di Purbalingga. Punya beliau 4 lantai, saya lihat 4 lantai dibikin. Keren banget, bukan halamat yang kayak punya saya gitu. Di pinggir di gunung, di gang sempit. Beliau di pinggir jalan raya besar dan 4 lantai. Kebayang? Gede banget saya lihat, itu investasinya miliaran pasti. Kenapa? Karena beliau melihatnya HNI itu bukan 1-2 hari gitu loh. Puluhan tahun ke depan. Jadi kerennya bisa HNI itu adalah anti bangkrut. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian hari ini merasa bangkrut di HNI, jangan salahkan HNI, jangan salahkan mentor. Tanya pada diri sendiri, kok bisa bangkrut, kenapa gitu loh. Stokis 5 juta, hari ini produknya cuma ada 2-3 biji doang. Saya bilang sama mitra saya ya, jangan tersinggung. Kalau ada orang agen HNI datang ke agen stok saya, nyari produk HNI satu aja, misalnya contoh nyari PGH kosong, nyari EGM kosong, yang produk yang ready stock banyak, itu aib buat saya. Saya nggak mau orang jauh-jauh datang ke rumah saya, datang ke agen stok saya, datang ke bis saya, kok produknya kosong gitu loh. Itu aib buat saya. Makanya sebagian besar bonus saya itu masuk ke agen stok, nambahin produk lagi terus, apalagi produk terus nambah-nambah. Itu udah tambahin sekian puluh juta, masih aja kurang. Ada promek lagi, belanja lagi promek, nanti ada minyak kayu putih, belanja lagi minyak kayu putih, kan begitu. Belum produk-produk HN.id. Jadi, sekalian, kalau hari ini Anda merasa bangkrut di bisa HNI, ya berarti coba konsul ke mentor ya. Kenapa kok stoknya saya nggak ada stoknya produk lagi gitu? Karena sejatinya HNI itu anti bangkrut, nggak ada yang bangkrut. Orang kalau malam-malam paket datang jam 12 malam, BA saya, Pak nanti malam ada paket Pak jam 12. Taruh aja di depan rumah Mas. Kalau saya nggak bangun, udah jam 12 malam saya nungguin pasti ngantuk ya. Taruh aja di depan. Nggak apa-apa, aman insya Allah. Itu produk MHS di depan rumah itu, stoknya itu ada sekitar 10 karton itu. Aman sampai sekarang, nggak ada yang nyenggol satu-satu, nggak ada pindahin. Di depan teras gitu. Itu luar biasa saya lihat. Saking orang itu nggak paham. Pada itu
berlian hijau itu MHS itu. Yang ketiga saya saldo tabungan jadi naik. Nah, kalau hari ini Bapak sekalian, Anda bisa ini kok saldo tabungan nggak naik-naik gitu. Nah, pertanyaan besar itu. Uangnya kemana gitu. Ngatur uangnya gimana gitu. Justru bahas saldo utang naik, wah itu bahaya. Jangan sampai bonusnya ada naik, saldo utang naik. Waduh bahaya. Saldo yang naik itu saldo tabungan. Paham, paham? Jadi sejatinya adalah hal itu bis keren loh sekalian. Nah, gitu. Jadi bis keren banget. Produknya udah bagus, terus teknologinya cakep, agen-agennya soleh-soleh, begitu. Terus produk apa? Support sistemnya keren, orang-orangnya integritas tinggi gitu. Jadi hal itu bisa keren banget. Bagi Bapak Ibu sekalian yang baru hari ini mungkin baru mulai aktif, baru bertanya-tanya, baru mulai, oh saya mau kayak ini nih, ini pas banget. Ada berada di tempat yang tepat, begitu. Jadi kalau ada hari ini berjuang, habis-habisan dia ini, insya Allah Bapak sekalian, perusahaan akan memberikan ganti capek Anda, lelah Anda dengan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi Anda seperti tipu nanti, maaf. Anda pun meskipun tidur, Anda punya jaringan di Amerika, di sana siang, mereka rekrut di sana. Bayangkan sekalian. Mana mungkin Pak saya punya jaringan di Amerika? Oh jangan salah. Anda ngerekrut adik Anda sendiri. Diajak tuh adik Anda menggabung HNI. Diterangin dengan baik, ajakan dengan baik, dididik dengan baik, didampingin. Tahu-tahu beliau itu ngajak temannya. Temannya punya kakak di Amerika. Kakak di Amerika itu sedang HNI. Lalu ngajak orang-orang Indonesia di Amerika. Bisa nggak? Bisa. Pak Asep Anang Ma'ruf. Beliau postingnya di Facebook. Posting Facebook. Di komen sama Bu Supiati. Tahu-tahu hari ini punya jaringan di Hong Kong. Orangnya di Bekasi, jaringan di Hong Kong. Ada Bu Lisa Ningsih, ada Bu Astuti, ada Bu Mutini, ada Bu Supiati, dan semua ibu-ibu di sana luar biasa. Nah itu yang keren banget. Cuma modal iseng kalau bahasa saya. Ngeposting di Facebook. Jadi Pak Asman tanya, kok bisa Pak posting di Facebook bisa dapat orang Hong Kong? Saya istiqomah Pak. Kayak minum obat. Satu hari posting di Facebook itu 3 kali. Kalau udah Abita itu udah postingnya udah aneh-aneh, udah posting gamis, udah posting kerudung, udah posting kue lebaran, udah posting sirup, aduh ini udah nggak fokus, udah gagal fokus ini. Dia melihatnya apa? Bisa ini itu nggak ada duitnya kayak gitu. Padahal duitnya itu gede banget gitu. Saking gedenya itu nggak muat di dompet gitu. Saking lebar-lebarnya duitnya gitu. Nah, maka saya coba melihat bahwa kerennya apa? Loh, kita dididik banyak loh sekalian. Banyak banget loh kelebihan-kelebihan HNI itu. Saya aja kemarin suruh jadi bintang iklannya Promek. Dijawabin sama Promek. Pak, ini Promek mau launching, Pak. Nanti tolong saya minta videonya singkat ya. Oh, siap. Dikirim produk Promek di rumah. Satu kantor kecil gitu. Isinya gede-gede banget sekarang ya. Gratis saja nih. Ini baju yang saya pakai ini. Ini juga endorse. Jadi, ini Pak dipakai ya Pak. Jangan lupa nanti promosikan ke mitranya ya. Siap begitu. Jadi modal apa namanya? Modal endorse begitu. Kenapa? Karena kerennya ini teman-teman sekalian, Anda itu akan bisa mengalahkan seorang artis YouTube yaitu Atta Halilintar yang punya subscribe sampai 27 juta orang. Bedanya adalah subscribe-nya di sono itu dia bisa pindah. Tapi kalau di HNI begitu dia subscribe dengan cara mendaftar 10 atau 30 ribu, maka dia akan menjadi customer loyal kita, agen kita, tim kita seumur hidup sampai kita tidak ada di dunia ini. Oh, ini ada Ustadz ada Pak Dwi Jogja nih, mentornya Bu Sari Eria kayaknya. Wah, minta iklan. Ya, memang saya minta iklan saya lihat. Perusahaan memberikan saya banyak hal untuk hari diiklankan di hari ini. Makanya saya tiap hari tidak ada tanpa semangat gitu. Bapak itu kok apa namanya? Ada nggak sih Pak waktu nggak semangat? Ada waktu nggak semangat. Kapan itu? Saat saya buka Zoom.
Jadi kalau saya bikin Zoom itu berarti apa artinya? Saya lagi mengecas diri saya sendiri. Saya lagi memotivasi diri saya sendiri. Tapi kalau saya ngomong sendiri, nggak ada semua, gitu. Itu kan nanti orang gila gitu. Oh, gila itu. Orang sekarang aja banyak orang lewat di depan rumah saya bilangnya aneh kerjanya itu. Ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri, ketawa-tawa sendiri. Pak, di depan saya itu ada 123 orang yang dari seantero jagat Nusantara begitu. Itu kan luar biasa misalnya. Jadi saya itu ngomong begini itu bukan buat Anda sejatinya, buat saya. Jadi Anda itu bahasanya mau ikutin kah, mau enggak kah, itu terserah Anda sendiri, pilihan Anda sendiri. Kenapa? Karena setiap saya ngomong begini, bahasa lihat, saya jadi semangat lagi gitu loh. Besok ngajar lagi, semangat lagi terus. Makanya tidak ada kata nggak semangat. Sampai levelnya istri saya bilang begini, ya ini mau lebaran loh ya, aku juga mau lahiran loh, cari duit yang banyak. Kamu jaga lilin tiap hari ya, gitu. Tiap malam begitu jaga lilin. Bahasa saya itu jaga lilin itu apa? Nge-zoom tiap malam begitu. Oh siap begitu. Itu yang luar biasa sekalian. Tiap malam semua zoom. Makanya kalau ada anak-anak berisik di depan rumah ini, di ruangan tamu saya ini, langsung isinya datang, disingkirin semua halangan. Dikasih kopi. Itu kenapa saya lihat? Karena paham apa yang dikerjakan suaminya hari ini itu berefek sangat besar buat kemajuan keluarganya. Karena beliau merasakan dulu, saya lihat, merasakan bagaimana saya itu ngasih uang 50.000 sehari, kadang sehari, 2 hari, 3 hari 50.000. Nih, wah 50.000. Oh, buat apa nih? Ya buat makan hari dah. Mah cukup, ya cukup-cukupin gitu. Dan punya itu doang gitu loh. Kalau sekarang belajar 50.000, mana cukup, Bu? Benar-benar jajan aja kalau saya bawa anak-anak saya itu, 4 anak saya diajak semua makan bakso itu. Bakso yang harga 10.000 aja itu udah kali 6 udah 60.000. Belum yang minumnya, belum jajan di Alfamart-nya dan sebagainya. Saya kalau HS home sharing itu offline, ngajak anak-anak gitu. Yang mahal bukan bensinnya, jajannya. Mampir nanti mampir di Alfamart gitu kan, beli jajan, belum lagi kalau pulang HS nanti makan-makan di restoran. Ya saya senang aja gitu loh. Kenapa? Karena anak-anak saya jadi tahu bahwa ini kerja bapaknya. Suatu saat nanti mereka lah pengganti saya. Mereka yang nanti akan mengisi home sharing, mereka yang nanti akan ngurusin diri saya, mereka yang nanti akan ngurusin semua aktivitas diri saya. Ya kalau nggak saya libatkan hari ini anak-anak saya hari ini, saya nggak libatkan, nanti begitu saya nggak ada, ya kan saya nggak tahu kapan waktu saya meninggal. Tapi yakin ketika mereka paham, mereka mengerjakan lebih hebat dari saya. Maka saya doktrin tiap hari. Pasti kalau saya tanya sama anak-anak itu, ya nanti malam nge-zoom nggak? Enggak. Yeay. Kenapa? Bisa teriak-teriak. Pada kalau nge-zoom nggak boleh teriak-teriak. Ayo, hati-hati ya mau nge-zoom ya. Udah nyalain lampu, nyiapin laptop, udah bumpernya masuk itu udah pada kabur semua anak-anak. Kenapa? Udah kebiasaan jadi habit. Jadi habit. Bapak sekalian, caranya bisa ini yang saya tulis di sini adalah kita bisa menyiapkan masa depan anak kita dari sekarang. Kita bisa menyiapkan hari ini adalah mimpi bahwa nanti di usia tua kita, di saat kita sudah tidak bisa aktif lagi seperti sekarang, hari saja beda banget saya rasakan hari ini. Ketika menghafalan aja itu luar biasa menghafal gitu. Hafal surat yang satu lembar, begitu balik lagi, hafal lembar kedua, yang lembar pertama lupa. Gitu. Ketika naik motor hujan-hujanan, pulang udah batuk-batuk, harus minum herba. Dulu waktu masih muda, usia 20-an tahun, 19 tahun itu, main bola sambil hujan-hujanan, basah kuyup, nyampe rumah, mandi, langsung ngobrol sama teman-teman sampai malam. Pagi sekolah masih oke. Ini baru usia belum 40 tahun. Apalagi nanti kalau usia 50 tahun. Maka ya ketika usia di 50 tahun, saya ngebayangin bahwa nanti yang isi HS begini, itu anak saya. Saya cuma di belakang. Dengerin gitu. Makanya saya senang punya anak banyak. 5 anak berarti udah 5 jalur gitu kan. Kan keren loh. Jadi istri saya 6, jadi saya punya 6 jalur kokoh itu ya nanti istri dan anak-anak saya.
Jadi nanti saya HS di jalur anak saya yang pertama, HS di jalur anak saya kedua, HS di jalur anak ketiga. Ini bisnismu loh gitu. Jadi seru gitu kan. Gimana ya cara HS? Oh begini 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 begitu. Gimana nggak Bu On itu luar biasa Mas lihat. Tiap hari bisa coaching sama Pak Firly. Bahkan sampai di kamar coaching juga gitu. Kan keren loh. Coba kalau misalnya hari ini kita tuh leader dan nanti meng-coach anak-anak kita sendiri. Kita semangati mereka sekalian. Wah itu luar biasa. Anak-anak kita nanti bisa menjadi Pak Rafiq berikutnya, menjadi Pak Agung berikutnya. Ini off the record ya. Kata Pak Esa itu Pak Rafiq hari ini itu jadi orang yang pembeli properti di Purbalingga. Orang bangkrut, punya kandang kuda dibeli gitu. Saking-sakingnya saya lihat, ini off the record ya, jangan bilang-bilang tapi ya. Nanti saya bilang mahal enak kok. Itu sampai saking-saking itu BSM minta-minta itu. Tolong lo Pak, itu pabrik satu itu pakai dana BSM karena Pak Rafiq nggak punya utang. Coba bayangkan Bu, duitnya banyak, nggak punya utang Bu. Kebayang nggak? Bahagia aja nggak punya utang. Nggak dikejar-kejar tagihan tiap bulan gitu. Aduh, ini cicilan motor belum kebayar gitu kan. Listrik belum bayar, air belum bayar gitu kan. Kebayang nggak saya kalau nggak punya utang? Bebas banget tidur tuh pulas, kayak bahagia dunia ini. Aduh. Apalagi kalau utangnya itu sama keluarga sendiri. Aduh, tiap hari ketemu, ditagih terus. Nah, itu kemudian sekalian, kerennya HI ini adalah kita bisa menyiapkan generasi muda, generasi kita nanti ke depan, mereka punya bisnis masing-masing dan ketika mereka kuliah, ketika mereka nanti berkeluarga, itu tidak perlu berpikir untuk cari kerja. Mereka kuliah juga kuliah apa yang dia inginkan. Saya mau kuliah bahasa ya udah kuliah bahasa aja. Saya mau jadi guru ya udah silakan jadi guru aja. Kamu jadi guru di pelosok gitu. Nanti begitu ngajar pakainya Fortuner, gitu kan? Pakainya mobil Alphard. Wah, kan keren. Gak usah digaji. Kamu yang apa namanya? Yang nanti gaji guru-gurunya kan keren loh saya lihat. Loh. Hari ini kita bangun bisnis anak kita. Hari ini kita bangun bisnis anak kita. 10 tahun dari sekarang Mas lihat. 10 tahun dari sekarang berapa bonus mereka? Kalau kita siapin toko nih, buat toko nih, toko. Jadi ada kemarin dia cerita gini, Bapak itu. Bapak putranya berapa Pak? Ini pengusaha nih, Bapaknya pengusaha. Putranya berapa? 2 atau 3 gitu. Yang satu di mana? Di Depok. Oh, anaknya di Depok Pak ya? Di Depok, di daerah mana? Daerah belakang TVRI Pak. Oh, belakang TVRI. Itu kerja apa hari ini? Ya itu anak saya itu. Udah kuliah, udah saya kuliahin. Dia minta mobil, katanya mau nge-Grab. Sekarang Grabnya sepi. Saya tuh kasih sama cucu saya itu. Oh gitu Pak ya? Iya. Padahal tuh bapaknya pengusaha loh Pak Salih. Bapak itu seorang pengusaha luar biasa. Ya nggak mudah saya lihat mewariskan sebuah bisnis yang dulu bapaknya itu berjuang udah habis-habisan. Tapi kalau HNI ya mudah banget. Ya gimana ngerjain HNI? Udah datang aja itu ke situ tuh, ke ibu itu. Ini yuk kita main ke rumah temanmu. Kalau misalnya udah kuliah ya atau SMA lah misalnya. Main ke rumah temanmu. Nanti ayah mau ngobrol sama ayahnya temanmu gitu. Itu udah selesai gitu loh. Jadi bisa luar biasa banget. Oh, cuma gitu doang ya? Iya, ngobrol doang. Kamu mau tahu nggak kalau ayah kerja itu HS ngapain? Duduk, ngobrol, ketawa-tawa, makan, pulang. Itu doang kan? Iya kan enak. Apalagi kalau kadang-kadang pulang itu kemarin di Kopeng tawarin, Pak ini ada sayur Pak murah. Berapa? Sawi sekilo itu 500 perak. Kebayang saja. Sawi sekilo, sawi itu, sawi apa ya benar ya? Itu 500 perak, bayangin. Murah banget Bu ya di sini ya. Iya. Kol Bu, dulu pernah saya tawarin kol. Brokol apa kolnya apa ya? Ya kol lah, kol yang bulat gitu putih itu. Itu satu gelondong itu 300 perak. Saya gile-gile, di sini murah banget Bu ya. Iya. Jadi nanti ke depan, Jumat besok saya kan ke Kopeng tuh. Saya telepon mitra saya, apa nih murah di sana Bu? Saya beli di sana harga yang bagus, saya jual di sini. Sambil saya jalan, kenapa? Mobil saya itu kosong gitu. Nah, mitra saya bilang gini, nggak eman-eman Pak, bahasa itu nggak sayang mobilnya Pak. Nah, kenapa Bu? Mobil bagus-bagus buat ngangkut kol.
Ya nggak apa-apa di mobil saya Bu, kalau bapak saya minta, itu ambil kelapa, lu ambil kelapa 3 karung, 6 karung itu masukin ke mobil, ambil gabah, yo gabah, beras tuh masukin ke mobil, biasa aja Bu. Ya nanti kalau mobil rusak, ganti lagi kan gampang gitu. Seperti itu. Jadi, banyak sekali ya, itu kerennya hal ini Mas, bayangkan 10, 20 tahun ke depan, jangan cuma hari ini, susah Pak, ngerekrut orang Pak, aduh nggak mau aktif Pak, saya kerja susah, udah begitu. Ya itu hari ini Bu. Bayangkan kalau si Pipo itu ngeluh, aduh Pak, bikin saluran pipa mah susah, udah naik gunung sendiri, menyangkul sendiri, ya nggak jadi dia ke saluran pipanya. Ya semua orang pasti, ya anak istri saya aja kadang-kadang, aduh ya capek punya anak banyak, yang rebutan handphone lah, yang di sini beresin disuruh berantakan. Aduh, kadang-kadang apa namanya, satu nangis, satu minta ini, minta itu. Ya namanya juga anak-anak. Nanti kalau udah dewasa, anak-anak kita udah pada kuliah, udah pada keluarga, kita tuh sepian nanti nggak ada orang gitu loh. Coba deh kalau anak kita pesantren semua, lima-limanya atau enam-enamnya nanti coba. Pesantren semua udah sepi, kita berdua doang. Udah ngapain berdua doang? Ya alhamdulillah ada HNI misalnya, meskipun berdua kan enak. Bawa mobil, HS gitu kan, "Ibu, kenalkan istri saya," gitu kan. Istri saya kenal dengan ibu-ibu di sana, ibu kenal dengan istri saya, jadi enak. Jadi saudara baru, teman baru, itu keren ya misalnya. Cuma nongkrong, ngobrol, makan, pulang. Loh Pak, kapan jualannya? Loh emang saya nggak jadi jualan. Lah kita kan mau bisnis, Bu. Kita mau bisnis. Loh kok minta saya maunya jualan? Ya kalau mereka mau jualan ya nggak apa-apa, silakan saja, kita ajarkan jualannya. Saya gimana saya jualannya? Satu kuncinya, pemakai terbaik adalah penjual terbaik. Ingat, pemakai terbaik adalah penjual terbaik, begitu. Oh, ini Ustaz F tuh. Anak 6, sekarang tinggal berdua. Iya, itu pesantren semua udah selesai gitu kan, sepi di rumah meskipun anak banyak gitu. Jadi kalau mereka mau jual, ajarkan bahwa pemakai terbaik adalah penjual terbaik. Maksudnya gimana Pak? Ini kerennya HN Ibu. Ibu kalau cerita sama orang lain kan begini. Ah, Bu, tadi malam Bu, anak saya itu digigit nyamuk. Pada bentol-bentol, saya kasih autan begitu lah gitu loh. Langsung itu bentolnya hilang semua loh, nggak digigit nyamuk. Oh gitu Bu ya. Maka tetangga kita, tetangga ibu, tetangga bapak, itu datang ke warung beli autan. Yang untung siapa yang untung? Yang punya warung. Kalau beda cerita saya. Tadi malam itu nyamuknya di rumah banyak banget gitu. Apalagi mati lampu lagi. Kipas nggak ada. Wah, panas banget. Nyamuknya banyak, nggak bisa tidur. Anak saya kasih MHS tangannya. MHS semua, kakinya semua. Alhamdulillah, pada tidur pulas. Yang pokok jadi hilang, nyamuknya jadi nempel. Oh gitu Bu ya? MHS itu apa Bu? Nih MHS seperti ini Bu. Belinya di mana? Oh lah beli yang jauh-jauh. Saya punya stoknya Bu, kalau mau Ibu mau beli. Berapa harganya? Ibu kalau beli 45 harganya Bu. Bu mahal amat. Ibu mau dapat diskon nggak? Mau banget Pak kalau diskon mah. Mau diskon sekali atau berkali-kali? Saya mau diskon berkali-kali ya. Mana KTP-nya? Begitu. Mau bayar apa ya? Bayar. Milih, Ibu mau yang 10.000 atau 30.000? Saya milih 10.000 aja Pak. Tapi kalau 10.000 jangan nyesel Bu ya, nggak punya kartu, nggak punya buku loh. Emang kalau 30.000 apa bedanya? Nih dapat buku, dapat kartu Bu. Udah deh 30.000 aja. Nah iya gitu lah Bu. Ini MHS-nya Bu. Keren banget. Seperti itu Mas kalian. Jadi ketika hari ini kita cerita gitu, itu sebenarnya udah jualan sebetulnya. Itu kenapa HN itu disebutnya menjual produk pakai sistem, bukan menjual sistem pakai produk. Beda. Kalau menjual sistem pakai produk, produk itu tidak bisa dipakai misalnya. Kalung giok, kosmetik harganya 25 juta. Siapa yang bisa pakai itu? Nah, kalau kita kan ada sabun, odol, deterjen, itu produknya dijual tapi pakai sistem. Makanya saya mengajarkan pada Bapak Ibu sekalian, dia masih agen-agen baru, baru, cerita keseharian kita, simpel banget kok, simpel banget, cerita keseharian kita. Tadi pagi, aduh, kepala perutnya itu anak saya itu, jadi Askia itu, sakit perut. Wah, ya perut sakit ya, kenapa deh?
Pasti kamu mau makan es krim pada dia. Iya, iya. Kamu tuh dibilangin sih nggak mau bilangin ayah kan nggak boleh makan es krim deh. Ya udah sakit gitu. Di sini nih, dikasih minyak kayu putih dari HNI begitu. Nah, ibu belum punya ya minyak kayu putih hari ini. Jadi LED makanya dia dapat sampel produk. Melihat doang nanti ya. Nah, ada lagi saya kasih MHS. Enak. Anak saya pernah, saya mau ke pesantren di Salatiga. Itu pas musim kering, mesin pompa airnya di pesantren mati. Jadi ketika ke sana itu kamar dia pasti airnya habis. Nah, anak saya Askia ini diare, Bu. Saya di sana Ahad, Sabtunya diare. Isi saya udah wanti-wanti tuh. Gimana ya? Nanti kalau Askia nanti diare di sana gimana ya? Nanti nggak ada air gitu. Wah, gini aja deh. Ayah pegangin, mama yang ngasih MHS-nya. Oh, nggak pegang, yaudah. Ayah pegangin atas ya, mama pegangin bawahnya. Kaki pegangin, saya pegang mukanya, saya mulutnya saya buka itu saya kasih MHS, srot begitu. Udah, wah sebatuk-batuk dia, diminum kasih minum. Alhamdulillah Bu, besok paginya nggak diare, udah selesai. Nah itu saya cerita ke teman-teman saya, cerita begitu. MHS bagus ya, bagus banget. Apalagi kalau yang cerita itu ada ibu saya. Kemarin tuh ada temanku loh, itu nggak mens, udah tahun-tahun. Tak kasih MHS itu, suruh pakai ini, baru di perutnya gitu. Padahal ibu saya nggak pernah saya ajarin begitu. Ibu saya nggak pernah saya training ngomong. Ibu saya nggak pernah saya training untuk PCA. Beliau jarang banget ikut home sharing. Gitu. Kalaupun ikut home sharing itu, pengen jalan-jalan aja. Gitu. Itu dibaurin di perutnya itu. Langsung mens itu. Langsung mensnya lancar. Ada yang eksim. Dikasih MHS sama beliau itu. Lancar. Ya sekarang tiap hari, makanya kamu tuh ikut HNI kayak anakku itu loh, bisa jalan-jalan Eropa, begitu doang kerjanya. Karena saya pajang itu plakat sertifikat reward Eropa gitu, penaklukan 7 negara Eropa, saya tempel di ruang tamu ibu saya. Gitu. Itu yang menarik, yang uniknya lagi, keren lagi adalah adik saya sekarang udah ED. Gitu. Beliau juga punya sertifikat sebelahnya, sertifikat Eksekutif Director PT HNI begitu. Kalau tanya ibu saya, ini kerjaan aku apa? Ya HNI doang dua-duanya. Nah ini yang keren buat sekalian. Kenapa? Mindsetnya sudah pas di HNI. Sehingga ketika cara pandang kita, persepsi kita menentukan action kita. Kalau persepsinya masih belum pas gitu, maka nanti action juga belum pas. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya buat sekalian. Pukul, masuk gitu. Jadi Bapak sekalian, penting banget, saya itu senang banget ngisi gini, bukan untuk Anda semua. Saya senang meluapkan emosi saya itu dengan bercerita begini. Teriak-teriak tuh senang gitu. Kenapa saya mau teriak-teriak kemana gitu loh. Jadi begitu selesai begini, saya banyak diemnya. Kenapa? Karena laki-laki itu punya 7.000 kata gitu. Kata istri saya di sebelah ini, orangnya di sebelah. Kalau ngomongin di belakang kan nggak boleh, ngomong depannya langsung gitu. Saya itu lebih cerewet daripada perempuan gitu loh. Saya itu perasaan dulu pendiam loh. Kok sekarang cerewet banget ya? Ya saya itu kan tiap hari ngomong mah coba. Kalau dihitung itu katanya banyak banget. Apalagi kalau ngadapin ibu-ibu. Paling senang saya. Paling ngeledekin ibu itu paling senang. Membuat ibu-ibu ada ketawa itu senang gitu loh. Bahagia banget. Kenapa? Ya karena saya melihat ibu saya sering menangis gitu. Nah kalau saya melihat ibu saya menangis, saya nggak mau lihat perempuan menangis. Sebenarnya saya buat mereka ketawa. Nah itu satunya adalah teman-teman sekalian, bagi sekalian, hari ini kita satu kerennya hari yang selanjutnya adalah kita bisa membuat orang tua kita bangga. Punya anak kita gitu loh. Mereka bisa bangga ketika hari ini kita bisa mengajak mereka berkeliling Ka'bah, tawaf, menggandeng tangan kanan itulah ibu kita, tangan kiri itulah bapak kita itu. Lalu kita bertalbiyah bersama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarikalah. Lalu kita ajak beliau itu ke Masjid Ismail, datang ke Raudhah, taman-taman surga. Kira-kira ya sekalian, kalau itu orang tua kita ajak umroh, doanya buat siapa coba? Itu nanti kalau ada terwujud itu,
wah hidup bisa tambah bahagia. Mumpung mereka masih hidup, gitu loh. Kalau udah meninggal nggak bisa kita tuntun lagi. Berapa banyak hari ini Bu Ratu Iramawati dengan Pak Sudamadi, dengan ibunya yang sudah sepuh, tidak bisa jalan sehat, itu didorong sama pemadi. Beliau sa'i sambil dorong ibunya. Sebelum mereka hari ini satu persatu nggak ada misalnya. Tapi kalau hari ini kita tidak di HNI, wah aku bayangin kalau umroh aja udah bagus banget, apalagi kita ngobrol sama orang tua. Saya ada mitra itu, mitra umroh pertama kali umroh bareng bapak ibunya, yang luar biasa. Saya ingat dia Jawa, saya kalau bawa ibu bapak kayak gini. Jadi benar-benar orang kampung banget begitu. Jadi bajunya itu tenteng pakai kresek gitu kan. Saya ngamal banget, saya nggak ngajak siapa-siapa waktu itu. Nah, jadi kalau mitra saya ini bawa bapaknya, bawa ibunya, udah sepuh-sepuh, mitra saya juga belum pernah umroh, saya bawa keluarga, wah repot nanti, saya pengawal gitu. Udah, saya ngawal. Saya bawain, ayo Pak, kita keliling gitu kan. Wah, kadang-kadang hilang gitu kan. Di mana gitu? Katanya mau janjian ini kok nggak ada. Kadang bingung keluarnya, kenapa liftnya banyak. Udah kan kalau di ini kan umrohnya itu kan VIP. Jadi di Zamzam Tower gitu loh. Jadi ketika kita buka jendela itu udah langsung Ka'bah. Sholat di masjidnya itu udah sama sholat di Ka'bah begitu. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi nggak bisa atau lagi capek, kita sholat di masjid hotel. Karpetnya empuk, AC-nya dingin. Sama ibadah di Ka'bah juga sama hukumnya. Keren banget tuh saya. Makan nasi biryani, makan nasi kebuli sak puasnya begitu loh. Nah, itu yang keren buat kalian, bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Satu persatu bisa. Kenapa? Penghasilan di HNI, bonus di HNI itu unlimited. Bonus, tidak terbatas. Bapak Ibu sekalian mau nulis bonusnya, berapapun bisa. Yang penting kalau nulis bonus itu azamkan. Jangan nulis bonus 10 juta tapi kerjanya 1 juta. Pengen jadi loyal executive director tapi kerjanya anggota biasa, manajer. Ya gimana Bapak sekalian? Ya kalau pengen jadi loyal executive director, top eksekutif di satu perusahaan, ya kerjanya layaknya seorang top eksekutif. Mikir, kenapa omset saya yang jalur ini kecil, turun? Apa yang terjadi? Kenapa di sini tuh nggak ada rekrutmen? Kenapa kalau di sini ini banyak yang nggak aktif? Itu dipikirin sekalian, bukan mikirin kenapa stok saya kok nggak ada yang beli? Kenapa kok bisnis saya itu nggak ada yang beli? Kenapa omset bisnis saya turun? Itu bukan urusan kita, itu urusan staff. Nah itulah kenapa Bapak sekalian, bahwa hari ini kita belajar banyak banget lah ini loh. Semakin Anda hari menunda kesuksesan Anda hari ini, maka semakin berat hasilnya. Orang kan nanya pada Anda semua, mana buktinya gabung HNI katanya bisa punya bonus 10 juta ke atas gitu. Mana janjinya kalau gabung HNI bisa punya mobil. Hati-hati Mas kalian. Itu kerennya bisa ini, itu juga punya bumerang yang luar biasa. Apa itu bumerangnya? Kita sering mengubar janji bahwa nanti di HNI itu bisa punya mobil, bisa punya bonus jutaan rupiah, bisa lunas hutang. Tapi kita sendiri masih banyak utang. Tapi kita sendiri belum punya kendaraan. Nah, itu kan luar biasa. Nah, itulah kenapa pentingnya ada Bapak Ibu sekalian, coaching sama mentor Bapak sekalian untuk bertanya. Katanya Pak, di hari itu bisa jadi LED Pak ya. Kenapa saya udah 5 tahun nggak jadi LED Pak? Salah saya di mana Pak? Ngobrol, coaching begitu. Siap. Nah, maka Bapak sekalian, yang terakhir di akhir sesi pertemuan kita hari ini jam 9 saja ya. Nah, karena saya ada mau nyiapin materi buat hari Senin besok, materi cukup banyak, cukup panjang, dan itu materi skill advance, lanjutan, jadi saya harus siapin benar-benar. Bahwa yang terakhir adalah, yakin saya percaya, setiap orang di mitra kita itu, yang mereka melihat kita itu, tambah soleh, tambah baik dengan keluarga, tambah sayang sama keluarga, tambah hidupnya tambah berkah, tambah bahagia. Itu mereka satu persatu ingin seperti kita. Maka barang siapa menunjukkan kebaikan
dan kebaikan itu ditiru orang lain, maka orang itu akan mendapatkan pahala kebaikan itu tanpa mengurangi orang mengerjakannya. Itu yang luar biasa, Pak sekalian. Jadi semakin sehat hidupnya, semakin berkah keluarganya, semakin bahagia kehidupannya. Itu nanti orang pada, saya pengen kayak dia gitu kan. Saya pengen kayak beliau. Ya siapa Pak sekalian yang pengen kayak Bu Oni Pak Pilih? Yang berdua ya satu emerald, satu platinum. Itu foto bareng sama keluarga di Egypt, di Mesir. Itu. Dia tiap tahun keluar negeri sama keluarga. Siapa yang gak mau coba? Jadi keluarga romantis begitu, siapa yang gak mau? Pasti pengen kan begitu? Pengen. Kalau kita ngelihat bos kita di perusahaan, begitu, ya kita cuma lihat seperti punggung menekan bulan bahasa gitu loh. Nggak mungkin. Tapi kalau kita ngelihat Pak Firly, lihat Bu Oni, lihat Pak Esa, Bu Nur, lihat Pak Adi Chandra, lihat Pak Iwan Setiawan yang kopel-kopel leader gitu, kita bisa kok. Bisa. Jadi nanti kita bisa foto bareng di Thailand, foto bareng di Menara Eiffel, foto bareng di Turki gitu kan. Itu keren. Bisa sekalian. Sekarang nggak LDR terus begitu. Nggak long distance relationship gitu. Lagi ngapain ya? Lagi makan, satu lagi Jakarta, satu lagi di Kalimantan begitu. Nah, itulah kemudian hari ini sekalian, itulah kerennya hari ini yang hari ini kita punya pahala besar yang tidak dihitung setiap agen kita, setiap mitra kita yang mendaftar. Itu satu persatu mereka menggunakan produk halal, satu persatu mereka berhijrah ke produk-produk yang halal thayyiban, maka mereka akan mendapatkan yang pertama adalah keberkahan hidupnya. Doa yang diijabah, sholatnya semakin rajin, semakin soleh mereka, maka disitulah kita akan mendapatkan limpahan pahala yang luar biasa. Dan pasti bagi kalian, kita akan mendapatkan doa-doa dari mitra-mitra kita. Satu persatu setiap mereka bangun tahajud, mendoakan kita. Ya Allah, saya pengen punya bonus 20 juta rupiah sebulan. Bayangkan kalau ada 1.000 orang mitra kita yang berdoa, ya Allah pengen saya punya penghasilan 20 juta sebulan. Dan Allah kabulkan, berapa penghasilan kita? Itu keren Pak saya, keren banget saya bilang. Yang tidak bisa didapat di tempat lain. Maka saya bilang, yang luar biasa HNI itu, yang menjaga hari ini bukan hanya manajemen, tapi kesolehan para Anda semua. Agen-agen HNI di HNI. Yang hari tiap malam rajin sholat tahajud, yang hari tiap Senin Kamis rajin puasa, yang hari ini rajin bersedekah, mengajak orang kepada kebaikan, satu persatu diajak. Itu yang luar biasa, Ustaz. Yang tidak ternilai, Ustaz. Tidak ternilai. Itu yang paling keren banget dibandingkan dengan dompet yang tebel, tabungan nambah gitu kan. Itu lebih dari itu. Keberkahan dalam hidup. Karena sekalian punya saudara yang baik, punya teman yang baik, punya tetangga yang baik adalah sebuah keberkahan, adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Dan saya senang sekali, bahagia sekali hari ini bisa bertemu Anda semua, meskipun di online. Saya belum pernah bertemu dengan Bu Vivin secara langsung. Saya belum pernah ketemu dengan Bu Sari Eria secara langsung. Mitra saya sendiri, Bu Dian aja baru ketemu sekali. Saya dengan Pak Hadi Suprihatin aja, Pak Hadi Karangjati itu ya ketemunya kalau saya antar produk gitu, ya kangen lah pengen ke Pak Hadi, saya antar sendiri produknya gitu. Pengen ketemu aja gitu, ketemu. Dan saya pengen menunjukkan kepada teman-teman Pak Hadi bahwa kalau aktif Dani itu bisa sukses gitu. Makanya sengaja saya bawa mobil meskipun bisa naik motor. Gitu. Itu seperti itu sekalian. Nah itulah teman-teman sekalian, mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab. Nanti akan saya posting di YouTube. Silakan Anda bisa lihat di YouTube. Ada banyak video-video saya hari ini di YouTube yang Anda bisa pelajari. Nah ini gaya saya ngisi ya sekalian. Terima kasih, mohon maaf hari ini tidak bisa maksimal karena kita ada keterbatasan waktu. Mungkin itu kita tuh bersama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, 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 dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia